warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan rahayu untuk kita semuanya. Singgung mau dimati. Jumpa lagi dengan TMKSHS, sahabat terpilih masuk ke surga abadi selamanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Cita-citaku. Ya tahu kalau kayaknya cita-citaku. Lo ngerti. Cita-citaku. Masih. Mas Farid. Pak, kedatangan salah satu bintang tamu yang sangat gatel. Jauh kita datangkan dari Pemalang. ya sejak 2 hari yang lalu kita hubungi dan baru sampai di lokasi hari ini. Becak. Nah, kuwi. Kopi kampus juga nih teman-teman. Iya kok Mas. Ya, seperti itu kira-kira Mas. Gatel. Duduk ini orang udut cepet cah. Nah, orang duduk. Kalau itu kan ini. Oh, oleh cuk, ngopor oleh. Kudu. Nah, ini tamu kita hari ini, teman-teman. Ini orang yang sangat spesial juga ya. Lihat kayak Dan sangat fenomenal. di bumi Pemalang. Jika teman-teman tahu, datang ke rumahnya, pukuli mukanya, palanya tebas. Biasmu. Canda-canda guys. Tular kuning. Nah, ini adalah teman saya, namanya Cewek. Siapa? Cewek. Katanya beliau pernah terlibat kasus 98 ya. Nah, itu udah beberapa tahun lalu. Waduh. Kasus apa tuh? Ya, itu Orde Baru itu. Orde Baru. Kok tahu Orde Baru juga ya? Sedikit tahu karena baru. Umur berapa? Simpel juga ya ternyata. Waktu itu masih belum ada setahun sepertinya. Berarti 97. Nah, ya semua. Tuh. Langsung aja perkenalkan dirimu. Ya, perkenalkan nama saya biasa dipanggil Ivan. Ivan bosku. Tepuk tangan bosku. Ya, Gunawan. Bukan. Aduhnya Ivan. Duplikasinya. Oke, lanjut. Kesibukan apa, Mas? Ya, seperti biasa, bimbingan, ketemu dosen, terus kerja. Bimbingan apa? Bimbingan skripsi toh, kan Mas KTT 14 semester lulus. Masih kuliah. Masih saya, Mas. Oh, ternyata masih kuliah teman-teman. Masih kuliah 14 semester. Yos, semono. Semono guys katanya. Kesibukan bimbingan sama kerja, Mas. sama kerja. Oh. Kerja ikut orang lain apa enggak usah sendiri? Masih ikut orang lain. Masuk orang lain. Masih ikut orang lain. Kerja di mana ya? Kerja di mana? Di sini, daerah Seragan. Oh, daerah Jalan Suragan sini ya? Iya, belakang sini. Di apa itu bergerak di bidang apa? Saya Ini kalau nggak salah itu di BUMN ya? Nah, itu dulu, Oh, 4 tahun dulu. lalu. Sekarang pindah FNB. Sekarang BUM. FNB, cok. PU gasmu, butuh duit. Wow. Kan. Aku dicocok lho banjir. Boleh jalan. Pokoknya saya ngomong ke Ya wes kuwi kan pertanyaan kerja di mana ya di belakang. Oke sikat red. Nah, katanya Mas siapa tadi? Mas Ipan ini dulu pernah terlibat di kasus 98 dan apa Mas? Ini ya lika-liku hidupnya ini sangat berlika-liku teman-teman. Dan sekarang katanya dia berkuliah udah hampir 20 tahun ya kalau nggak salah. Hampir Waduh. Itu kalau 20 kurangi 14, 7. wah, sangat lama banget teman-teman. Kalau nggak salah dia katanya pernah berkuliah di 5 kampus ya. Di 5 kampus yang berbeda. Dalam beberapa bulan nggak nyampe setahun. Enggak, ini sebelum Anda mengundang saya, Anda survei dulu tidak? Saya kuliah di mana, saya asal dari mana? Survei. Saya lihat di Wikipedia lah apa nih? Wikipedia. Oh berarti itu fake teman-teman ternyata.
Ngopi mas, ngopi sih mas. Saya nggak ngopi nyusu. Mungkin di episode kali ini kita sedikit mengulik tentang kehidupan dari Mas Ipan ini, mungkin dari dia beranjak dari tempat desanya menuju ke Yogyakarta, sekarang bekerja di sini ya Mas? Enggak, sebenarnya ini dimulai dari alam azali mas. Kamu itu nggak dari ingat nggak dari alam azali kamu sebelum di Jepang? Alam azali coba kerada. Buat teman-teman yang nggak tahu alam azali itu, mungkin nanti teman-teman bisa search langsung. Iya, searching ya. Apa itu? Saya juga nggak tahu mas. Mohon maaf teman-teman semua. Bemek takon. Ayo cepat. Apa gitu? Tadi ceritakan gimana? Oh, kenapa saya bisa ke Jogja? Dari Pemalang kan ya mas? Dari Pemalang terus ke Jogja, terus kuliah hingga akhirnya sekarang. Mohon maaf nih mas, belum lulus, yang sebentar lagi mau didik. Terus akhirnya kerja itu gimana? Diceritakan dari cara garis besar aja mas gimana? Dari awal lulus aja, Bang. Iya, dari awal. Jadi waktu saya lulus itu kan tahun 2017, Mas. Oh iya. Saya 2017 itu dihadapkan dengan dua pilihan, mau disuruh kuliah di mana, antara Jogja sama Jakarta. Kenapa Jogja sama Jakarta? Soalnya di Jakarta ada kakak saya dan di Jogja juga ada kakak saya waktu itu. Jadi saya disuruh milih sama kakak saya mau ikut kakak yang mana gitu waktu di Jogja. Berarti di Jakarta ada kakak yang kuliah di sana? Enggak kuliah, udah berumah tangga. Kalau di Jogja ada kakak juga? Iya, Kandung, kerja. kandung. Ada kakak kandung semua. Atau kakak pungutan. Udah berkeluarga itu? Udah berkeluarga semua. Nah, saya disuruh milih sama orang tua mau ikut mana. Saya terus milih Jogja. Terus? Saya milih Jogja itu karena saya nggak tahu kenapa pengen hidup di sini aja. Lihat di Instagram itu seru kayaknya. Keren gitu loh. Kayaknya. Ekspektasinya tuh kayak gimana gitu kan? Kayaknya wah. Kenapa akhirnya memutuskan untuk pergi ke Jogja? Pergi ke Jogja kan set. Kalau saya mau kuliahnya di itu. Isi. Gimana? Enggak, saya pengennya di UMB ngambil jurusan pendidikan agama. Mungkin ya bisa dilihat dari Dari tampang ya, nanti kita zoom sangat bilangnya. sangat ya teman-teman, sangat besar. Lihat 3 detik ke kamera mas. Saya bilang sama kakak, Mbak, saya mau kuliah di UMJ, saya mau ngambil pendidikan agama, kira-kira gimana? Diprotes. Kenapa? Karena nggak sesuai tampang. Iya, enggak percaya mereka sama aku. Nah, kamu ngapain mau? Mas, nanti gini, maksudnya mau jadi ustadz udah yakin gini. Ya udah, saya mundur lagi terus saya mikir lagi. Nah, saya mau ngambil BK gimana, Mbak? BK di mana? Jangan BK lah, selain itu lah. Terus aku minta rekomendasi ke kakak. Wes, sampean enaknya apa mbak? PGSD aja piye? Aku udah ngerti PGSD ki apa? Apa itu belum tahu ya? PGSD ki apa mbak? Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, sepintasku kuwi PGSD ki ini simple ini, cuma ngurusi anak-anak mata pelajaran SD. Akhirnya saya mengambil itu. Setelah saya terjun, Masuk kuliah. tidak seperti ekspektasi saya. Tapi sebenarnya itu kuliahnya di mana? Saya di UP mas. Oh, milihnya di UPY. Iya. Di kampus Terus dua. lanjut gimana? Nah, setelah saya nyemplung ke PGSD itu, Nyemplung. nah terjun kan, terus Mudah. tidak sesuai ekspektasi saya. Tidak hanya belajar 1 tambah 1 sama dengan 2, apa kosakata Inggris yang simple ataupun bahasa Indonesia simple. Ternyata sama-sama rumitnya mas. Ada belajar nari, terus belajar apa lagi tuh? Musik. Saya nggak bisa main musik, jujur aja, main gitar nggak bisa, main drum nggak bisa, nyanyi ya cuma nyanyi pengamen biasa. Kalau gamelan itu kamu bisa nggak mas gamelan? Nabu toh iso. Cuma nabu bisa. Nah, berarti kamu tuh yang bisa apa? Yang kuno nggak bisa, yang modern nggak bisa. Terus kamu tuh apa? Nggak ngerti dewe toh. Terus? Ngono kuwi. Nah, kan tadi ngambil PGSD ya. Nah, apa yang memutuskan buat bisa tetap bertahan di PGSD? Sempat kepikiran nggak buat pindah? Waduh, kayaknya PGSD ini bukan aku banget. Sempat kepikiran ini bukan aku banget, cuman aku nggak ada kepikiran buat mundur. Ah. Oh gitu. Ya, Karena mungkin aku lihat mundur, wes basah tak lakoni.
ngelangi sisan ini ngono lah. Iya benar. Saya juga gitu kok mas, kadang ada rasa penyesalan ketika kuliah itu, tapi kan yo bener yang dikatakan mas Nasi, kalau udah terlanjur nyebur ya mau gimana lagi kan, masa ya kita mau kan kasihan orang tua juga kan. Masa ngelangi mundur. Nah, gua ini si Ryan ngisor. Berarti nggak apa namanya, nggak ada plan buat misalnya kayaknya aku nggak cocok di PGSD, nggak pernah kepikiran buat pindah kampus atau nggak pindah jurusan. Pindah mundur nggak kepikiran, cuman kalau ngerasa salah jurusan ya tetap ada kalau Tetep ada. kayak gitu mas. Kan semuanya sama gitu. Terus udah akhirnya kuliah semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 sampai semester 5 apa 6 itu Covid. Oh iya. Covid kita libur berbulan-bulan. Kalau nggak salah sekarang semester 25 ya. Hampir segitu. Terus Covid pulang semester 25. Pulang disuruh ke Jogja lagi, tiba-tiba disuruh apa namanya itu yang ngajar di SD? PKL, KKN, PPL. Nah, PPL. Terus PPL 2. Saya PPL di sono Sewu. Saya PPL itu telat, Mas. kenapa bisa telat? Kan itu apa? PPL jatah kan 2 bulan. Oh, terus Saya telat, jadi saya PPL cuma sebulan. Saya telat itu karena dua faktor. kenapa? Pertama, atau salah saya waktu itu sakit, jadi mengharuskan saya untuk operasi kan. Oh, Ya, saya operasi istirahat sekitar 3 mingguan. Waktu saya operasi itu posisi anak-anak udah PPL. Jadi saya mundur, saya bilang ke dosen, ke guru SD-nya, kepala sekolah di ACC, saya bisa berangkatnya mundur gitu di ACC. Terus Dan setelah saya operasi setelah operasi 3 minggu, setelah mau 3 mingguan saya memutuskan ke Jogja karena udah ngerasa wah udah sembuh nih, udah kering lukanya. Saya ke Jogja waktu masih perjalanan ke Jogja, waktu itu masih di kawasan Alas Roban mas. Ya, jadi waktu dari rumah perjalanan ke Jogja di Alas Roban itu saya kecelakaan. Jadi saya belum sampai Jogja lagi, saya pulang lagi, saya kecelakaan, jatuh, motor saya remuk kan seperti yang foto Anda lihat itu. bener. Nah, motor saya remuk, wongnya acur-acuran, raiso mlaku, ngising ora iso tongkrong. Bres. Nah, saya dijemput sama saudara saya, sama orang tua saya di klinik di sekitar Alas Roban itu. Terus saya ketemu orang tua saya. Awalnya saya nggak nangis mas, waktu apa? Jatuh saya nggak nangis, cuman pingsan, bangun di klinik saya nggak nangis. Apa dicabut batu, ada batu mas nusuk di kaki saya, dicabut. Saya nggak nangis, cuma teriak nggak dibius gimana gantinya, saya nggak nangis. Waktu orang tua saya datang, ibu saya datang, terus Datang ke mana tuh? datang jenguk saya itu mau jemput kan. Beliau nggak berkata apa-apa, tapi saya nangis. Ya kenapa kau nangis? Ya gimana lihat orang tua kayak Wah. berkaca-kaca banget. Langsung aku peluk ibu tuh. Masih bawa PL. Dan akhirnya itu bisa balik ke Jogja. Nah itu terus saya pulang dulu kan. Hmm. Saya pulang dijemput. Saya apa namanya recovery dari luka kecelakaan itu sekitar 2 mingguan. 2 mingguan. Terus saya baru berangkat ke Jogja lagi. Dan saya nggak bawa motor, nggak boleh bawa motor. Terus saya bawa apa? Naik travel, turun di depan kan sini, biasa ke kos jalan kaki, seperti itu. Nah berarti sekarang masih belum wisuda ya mas, kalau nggak salah? Masih belum. Ya. Nah terus kesibukannya sekarang apa? Kesibukan? Saya sibuk bekerja. Besok ada jadwal bimbingan, bertemu dosen pembimbing saya yang sangat saya cintai. Buat maba-maba semangat ya, jangan tiru teman saya. Nah, kalian harus semangat guys, untuk masa depan kalian. Jangan seperti orang-orang di sini. Kecuali ini. Aku salut kalau Mas Faiz. Sesat semuanya. Kita berdosa semua guys. Kecuali
tadi kan sempat diceritakan pas itu masih semester 6 ya pas Enam ya kecelakaan. waktu COVID itu. Semester Awal 6 COVID, semester 6 ya. itu sempat kepikiran buat kayaknya aku nggak lanjut kuliah lagi deh. Aku bukan kepikirannya nggak lanjut kuliah, aku kepikirannya apa? Mundur PPL. Jadi aku ikut PPL semester depan. Terus saya apa namanya? Berarti kuliahmu itu tetap kepikir aku bakalan balik lagi tapi nggak tahu kapan gitu. Iya, aku kepikirannya lanjut PPL ikut tahun depan, jadi ikut adik tingkat kan. Aku pikiran itu, terus aku konsul ke bidang akademik lewat chat. Kalau misal tahun depan gimana kak, saya ikut, tapi bayar lagi nggak bisa ya tahun depan Mas Man tetap bayar lagi. Bajigur bayar naik gar, saiki apa? Terima loro sithik ra apa, bayar terus dar rongkat. Ini sangat menarik teman-teman. Sosok satu ini sangat menarik. Kayaknya kita harus nyanyi dulu terus besok kita lanjut part 2 lagi. Masih banyak yang ingin dia sampaikan sebenarnya. Karena ini waktunya udah mau maghrib, jadi gimana lagi? Kita lanjut besok, kita nyanyi dulu. Dan kalau nggak salah katanya Mas Ipan ini sempat mengulik lagu katanya benar Mas. Apa tuh judulnya? Judulnya apa? Gini Mas, Nia. ini apa? Saya bukan musisi. Hmm. Kalau itu saya nggak bisa. Kalau nyanyi bisa apa enggak gitu aja? Nyanyi bisa, tapi untuk suara bagus saya nggak bisa. Enggak apa-apa. Gimana Mas Payet? Katanya sempat mengulik lagu Mas. Apa judulnya? Itu apa? Nia. Nia bisa. Saya semirip itu siapa lagunya siapa? Yang mimpi dibagi itu loh. Tapi kan versi remix-nya. Itu udah 2 tahun lalu Mas, saya udah nggak udah lama kulik banget. lagi, jadi lupa. Sebutnya aja kalau yang Karena fokus skripsi dan bekerja, jadi saya udah nggak fokus musik lagu. fokus skripsi. Mungkin ada salah satu lagu yang cocok buat teman kita nih. Ya, aku Cowboy Kampus. Cowboy Kampus. Kita akan nyanyi bersama. Bisa nggak Mas? bisa. Kita nyanyi. Siap? Siap. Gas, ikat, gadel. Oke. Intronya. Kapan saya akan diwisuda? Adik kelas sudah lebih dulu. Hati cemas merasa masih begini. Teman baik sudah di DO. Orang tua di desa menunggu. Calon istri bisa menanti. Orang desa sudah banyak menganggap aku jaya di Yogyakarta. Tolong diriku, Cowboy Kampus yang banyak kasus. Cemas gelisah sepanjang waktuku. Pak, lanjut besok.